Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengkrisma Yunusa Dewi. Saya dari kelas 12 BDP. Di sini saya akan mempresentasikan administrasi bisnis retail. Yang pertama, mengenal sistem administrasi retail. Dalam arti sempit, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyusun dan pencatatan data serta informasi secara sistematis yang memiliki tujuan menyediakan keterangan. Sedangkan dalam artian yang luas, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok berdasarkan pembagian tugas. Lalu, slide kedua, sistem administrasi. Yang pertama, unsur-unsur administrasi. Di dalam sistem administrasi dikenal beberapa unsur, yaitu unsur kepegawaian, unsur keuangan, unsur perbekalan, unsur perorganisasian, unsur tata usaha, dan unsur perwakilan. Lalu yang kedua, manfaat administrasi dalam bisnis retail. Ada beberapa manfaat yang didapatkan oleh perusahaan retail dengan menerapkan sistem administrasinya. Yang pertama, resiko kehilangan barang dapat diperkecil karena setiap transaksi, baik barang masuk atau hasil pembelian maupun barang keluar dari hasil penjualan, dapat dilakukan dengan rapi. Yang kedua, perusahaan dapat mudah menghubungi pihak-pihak lain melalui berbagai media komunikasi. Yang ketiga, pemilik perusahaan akan dapat dengan mudah mengikuti perkembangan perusahaannya melalui laporan hasil pencatatan. Nah, yang ketiga, kegiatan administrasi. Nah, dalam melakukan administrasi setidaknya kita perlu melakukan beberapa kegiatan, yaitu mengolah, artinya memperbanyak, menyalin atau membuat informasi menjadi lebih baru sehingga lebih berguna. Mengirim, artinya menyampaikan dari pihak satu ke pihak lain. Lalu yang keempat, berkas-berkas administrasi. Untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis retail, kita perlu menyiapkan berbagai berkas pencatatan administrasi secara rinci. Komponen harus disiapkan selain berbagai barang promosi, dan sumber daya manusia. Lalu, slide berikutnya, berkas-berkas pembelian dan penjualan. Transaksi pembelian. Yang pertama, surat pesanan. Surat pesanan bertujuan sebagai penjamin keabsahan pesanan sekaligus meyakinkan supplier. Yang kedua, kartu persediaan. Barang yang telah masuk atau berada di gudang akan dicatat pada kartu persediaan secara manual. Lalu yang ketiga, bukti permintaan. Bentuk formulir untuk permintaan dari gudang akan berhubungan dengan jenis barang dan spesifikasinya. Lalu berkas penjualan. Dalam bisnis retail, kita juga perlu menyiapkan berbagai berkas transaksi penjualan. Transaksi penjualan dimulai dari pesanan pelanggan saat diterimanya surat pesanan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara kredit maupun tunai. Ada beberapa berkas administrasi penjualan secara kredit. Yang pertama, kwitansi. Yang kedua, nota debit. Yang ketiga, faktur. Lalu selanjutnya, standar operasional prosedur atau SOP, bukti transaksi. Setiap jenis transaksi akan mempunyai SOP masing-masing yang dapat digambarkan. Yang pertama, SOP penjualan tunai. Pada bisnis retail media, penjualan yang paling aman adalah dengan pembayaran tunai. Pembayaran dengan tunai adalah penjualan yang terbebas dari resiko kerugian akibat tidak terbayarnya barang yang telah diambil. Lalu, SOP pembelian tunai. Pembelian merupakan kegiatan memperoleh barang atau jasa dengan cara
menukarnya dengan sejumlah uang tunai dengan harga yang ditentukan penjual. Lalu, SOP penjualan kredit. Penjualan kredit merupakan teknik menjual barang yang pembayarannya dapat diungsur sampai kurun waktu yang telah disepakati. Lalu, SOP administrasi uang kas. SOP menangani administrasi uang kas adalah mencocokkan antara bukti pembelian yang dibawa supplier dengan rangkapnya. Apabila cocok, ambil bukti pengeluaran uang, bisa bank atau tunai. Kemudian supplier menandatangani bukti pengeluaran atau kwitansi. Lalu SOP penerimaan kas. SOP untuk menangani penerimaan kas adalah melakukan pemeriksaan bukti transaksi dengan teliti. Transaksi dihitung dengan benar. Lalu slide terakhir, administrasi keuangan dalam bisnis retail. Yang pertama ada biaya. Jenis-jenis biaya diantaranya biaya penjualan administrasi. Biaya penjualan dan administrasi misalnya biaya periklanan, komisi penjualan. Yang kedua, pengeluaran lain. Selain biaya-biaya tersebut, masih terdapat pengeluaran lain yang akan mengurangi laba usaha. Lalu yang ketiga, modal kerja. Cara-cara dalam meningkatkan modal kerja antara lain melakukan kegiatan usaha yang menguntungkan. Yang kedua, laporan administrasi keuangan. Yang pertama, laporan harian atau mingguan. Bentuk formulir, ringkasan arus kas, harian atau mingguan pada usaha retail bisa dilakukan setiap hari atau setiap akhir minggu. Yang kedua, laporan bulanan. Informasi laporan bulanan hendaknya diperoleh bersama dengan pertemuan dari badan penasihat serta kelompok yang ikut, serta dalam pengambilan keputusan dan pengembang strategi. Lalu yang ketiga, laporan triwulan. Hal-hal yang harus ada dalam laporan bulanan adalah yang pertama, suatu laporan terperinci tentang posisi keuangan. Yang kedua, analisa kecenderungan secara lebih terperinci daripada yang biasanya. Lalu yang ketiga, informasi tentang bisnis sekarang untuk memungkinkan pengusaha retail meninjau kembali kegiatan dan memproyekkan rencana masa depan. Lalu yang terakhir, laporan tahunan. Jenis-jenis laporan tahunan diantaranya neraca, laba atau rugi, dan keterangan arus kas yang bersama-sama dengan laporan triwulan sebagai dasar perencanaan strategis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang jelas. Mohon dimaklumi karena saya sendiri masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.